Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, pada kali ini saya akan bahas tentang mata batin ya, karena dari pengalaman saya berspiritual itu banyak dari teman-teman khususnya yang dekat dengan saya itu yang minta untuk bisa dibukakan mata batin. Tetapi setelah saya tanya untuk apa mata batin dibuka, nah, mereka jawab agar bisa melihat gaib-gaib sebangsa jin dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang dikatakan mata batin atau orang sering nyebut itu mata ketiga ya, atau indera keenam, itu bisa tidak hanya masalah gaib ya, tetapi lebih dari itu menyangkut masalah kepekaan terhadap tanda-tanda. Seseorang kalau mata batinnya terbuka sejak dini, sedang dia belum sadar Allah, maka risikonya besar sekali. Besar risikonya itu ketika dia sudah mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, maka sangat rawan untuk terpeleset, untuk berbelok dari ketauhidan. Dan terutama kita yang mempunyai putra-putri yang indigo itu harus mendapat perhatian khusus, karena mereka bisa bergaul dengan makhluk-makhluk gaib sebangsa jin dan sekitarnya. Nah, itu yang bisa menjerumuskan. Karena itu kita harus hati-hati. Di DNSA, zikir nafas sadar Allah, ini ada satu metode ya dalam membuka mata batin. Kalau saya lebih suka menyebutnya mata kesadaran. Karena apa? Karena mata batin atau basiroh atau mata ketiga kita bisa terbuka setelah kita sadar Allah. Dan tidak hanya sekedar melihat gaib ya, melihat makhluk-makhluk gaib. Mungkin itu malah tidak bisa kita lihat karena kita tidak diberi potensi kelebihan dalam hal visual ya. Tetapi ketika seseorang sudah rutin ber-DNSA, sadar Allahnya sudah meningkat, maka mereka akan peka terhadap tanda-tanda. Jadi bisa melihat tanda-tanda yang halus. Itulah karena itu saya lebih suka menyebut dengan istilah mata kesadaran. Kepekaan itu lahir setelah kita sadar Allah. Jadi kalau toh dalam satu sisi kita diberi kepekaan visual, bisa melihat segala macam hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka kita tidak akan pernah terpeleset. Karena apa? Kita sudah sadar Allah. Tapi tidak semua orang nanti bisa melihat hal-hal yang hubungannya dengan makhluk gaib. Nah, yang lebih bisa hampir setiap pelaku zikir nafas sadar Allah itu lebih bisa alami, yaitu kepekaan dalam kesadaran kita. Artinya kita lebih peka membaca tanda-tanda yang diberikan Allah pada kita. Contoh yang namanya tanda itu bisa juga dikatakan firasat ya, atau isaroh atau apa. Nah, kita akan mampu menangkap tanda-tanda itu. Nah, contoh kita diberi tanda tentang kejadian-kejadian yang akan datang.
di depan, di masa yang akan datang akan terjadi musibah, akan terjadi ini, akan terjadi itu yang sehubungan dengan hidup kita. Nah, kita sudah bisa menangkap tanda-tanda itu, isyarah itu, dan kita bisa secara pasti menjelaskan makna dari tanda yang diberikan Allah. Itu jadi yang kita tangkap itu hanyalah sebuah tanda, bukan masa depan. Masa depan itu urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Itu. Kemudian kita juga akan lebih peka lagi dalam membaca pikiran atau batin orang. Ya. Itu akan diberi kepekaan terhadap itu semua. Kemudian kita gampang sekali menemukan solusi-solusi yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Jadi ketika ada problem, tahu-tahu kita bisa menangkap solusi atau ilham yang datang dari Allah. Jadi terbukanya mata batin kita yang saya sebut mata kesadaran itu bukan dilatih dengan amalan-amalan atau ritual-ritual khusus, tetapi kita dapatkan setelah kita betul-betul tingkat kesadaran kita terhadap Allah itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, maka kita akan menjadi semakin peka. Itulah mata kesadaran. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Bapak Ibu, lurus saja ke Allah. Lakukan DN setiap hari. Pilih waktu yang tepat. Ya, pilih waktu yang tepat. Kalau saya pribadi biasanya setelah sholat maghrib, kemudian di atas jam 12 malam. Setiap hari lakukan itu. Maka ketika kita menemukan sensasi-sensasi dalam kita berzikir nafas, jangan sampai terkecoh pada sensasi itu. Kita bertemu dengan orang yang berjubah, bertemu lorong, bertemu sinar, kemudian mendengar suara. Itu hanyalah tanda-tanda kalau kita sedang dalam perjalanan spiritual. Dan sensasi-sensasi itu merupakan satu peringatan. Jadi kalau muncul sensasi itu artinya kita harus sadar betul ada sesuatu yang harus kita koreksi dari perilaku batin kita maupun perilaku dohir kita. Jadi kita terima sensasi itu sebagai satu tanda bahwa ada ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita, dalam hidup kita. Itu sensasi kayak gitu. Jadi terima dan abaikan. Ya, abaikan karena sensasi itu bukan Allah. Tujuan kita ke Allah. Ya, bukan ke sensasi. Nah, kalau kita bisa lurus itu, ya, murni kita ke Allah, maka semakin lama kesadaran kita akan semakin peka. Semakin peka, semakin peka. Ya. Allah akan memberikan anugerah kelebihan-kelebihan berupa kepekaan membaca tanda. Ya. Nah ini, sehingga hidup kita akan lebih berhati-hati, lebih waspada, ya, lebih tepat dalam memilih jalan. Tuh. Jadi nggak usah khawatirlah, dan itu nggak usah dicari. Kalau kita lurus Allah, Allah akan berikan, kita akan menemukan. Itulah mata kesadaran, yang orang lain katakan itu mata batin, atau mata ketiga atau indera keenam. Kita akan peka terhadap segala hal, ya, peka terhadap semua tanda-tanda yang diberikan Allah dengan tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ketika tanda itu muncul, maka kita akan diberi petunjuk yang pasti bahwa ini adalah tandanya
Ini, itu adalah tandanya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan sehubungan dengan istilah umum yang dikatakan mata batin, tapi menurut saya lebih tepat dikatakan mata kesadaran, karena itu akan diberikan Allah setelah kita sadar Allah. Jadi kita tidak akan terpeleset, kita tidak akan terkecoh, kita tidak akan terlena, dan kita tidak akan tersesat, karena kita sudah sadar Allah ketika basiroh kita itu dibuka oleh Allah. Demikian, saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan share ya. Share ini sangat berguna, karena share ini akan memberikan satu kita ikut berdakwah, kita ikut bersiar dalam menyampaikan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.